Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan semua, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan lanjutan materi geografi pariwisata dalam beberapa kali pertemuan yang mungkin di sini akan saya lanjutkan kaitannya masuk dalam ranah memang interpretasi pariwisata ini dikaji dari kajian-kajian geografi keuangan. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya perlu menjadi pertimbangan yang sangat logis buat kawan-kawan. Beberapa informasi yang berkaitan dengan aktivitas geografi pariwisata ini tidak bisa dilepaskan dari aktivitas keseharian masyarakat. Khususnya kalau kita bicara aktivitas pariwisata, tentunya di geografi itu kita ada pendekatan-pendekatan geografi yang tidak bisa lepas dari konsep-konsep geografi. Tentunya kajian konsep geografi ini dari kawan-kawan mahasiswa sudah ada ya, maksudnya sudah pernah diperoleh pada waktu perkuliahan, biasanya di pengantar geografi dan lain sebagainya, atau dasar-dasar mata kuliah geografi. Dan di sini saya mengingatkan kembali, tetapi kontennya dari unsur konsep geografi ini akan saya kaitkan dengan aktivitas yang ada pada kegiatan pariwisata. Jadi mindsetnya adalah kawan-kawan di saat melakukan kajian, misalkan penelitian tentang geografi pariwisata, itu bukan hanya mencondongkan atau mencenderungkan informasi tentang kepariwisataan. Itu selalu saya tekankan kepada rekan-rekan mahasiswa. Ada banyak kasus yang memang bisa diceritakan di saat membimbing geografi pariwisata, tetapi pada kenyataannya mahasiswa, mohon izin, mahasiswa itu ngeyel ya, ibaratnya kalau istilah saya ngeyel. Ngeyelnya adalah apa? Saya maunya ini aja Pak gitu ya. Dan ternyata kemauan si mahasiswa itu tidak bisa diarahkan dan tidak mau diarahkan oleh dosen. Keseimbangannya, porsinya paling enggak 60 untuk unsur geografi, untuk unsur geografinya, 40% unsur aktivitas pariwisatanya. Pariwisata itu bisa digunakan dalam pemanfaatan metodologi, misalkan pemanfaatan sebuah aktivitas kasus pada tata ruang yang ada di perwilayahan yang mungkin memiliki kawasan-kawasan kajian potensi. Selanjutnya, nah, unsur-unsur atau konsep-konsep geografi pariwisata ini memberikan sebuah aktivitas yang memang memberikan daya dorong untuk 081 15707, bentar ya, 71089 ya. Nah, aktivitas, saya lanjutkan. Konsep aktivitas geografi ini memberikan sebuah dorongan terhadap, yang pertama adalah aktivitas geografi akan didorong dengan aktivitas aglomerasi. Sebenarnya tidak beda ya dengan disiplin ilmu dari cabang geografi itu ya, seperti geografi pertanian, ekologi, biogeografi, geografi tanah, evaluasi kesesuaian lahan dan sebagainya, atau mungkin sampai ke mitigasi bencana dan sebagainya. Nah, itu aktivitasnya harus kita kaitkan dengan berbagai macam unsur. Yang pertama saya bicara aglomerasi. Yang kedua masalah letak. Yang ketiga adalah jarak. Yang keempat bagaimana aktivitas keterjangkauan. Yang kelima interaksi. Yang keenam bagaimana itu disebut distribusi atau diferensiasi keruangan. Mungkin ini nggak asing buat kawan-kawan, cuman kalau kawan-kawan pernah mendapatkan mata kuliah ini tapi nggak pernah dipelajari ya asing gitu. Nah, yang ketujuh adalah keterpaduan. Dari 7 konsep ini yang bisa kita ambil informasinya adalah paling enggak di dalam riset penelitian pariwisata 7 ini masuk gitu. Informasinya masuk. Jangan sampai hanya pure murni tentang
pariwisata, potensi, daya tarik, dan sebagainya. Nah, inilah penciri dari sebuah kajian geografi pariwisata. Saya akan kaji satu persatu. Memang kemarin sudah saya sampaikan, mungkin ini perlu saya sampaikan ulang karena mindset untuk mengambil informasi tentang riset pariwisata dan kebermanfaat setelah nanti Anda lulus dan sebagainya, itu sangat tinggi sekali. Secara khusus, kebermanfaatan geografi ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan aset potensi desa wisata, potensi alam yang ada di kawasan wisata, potensi budaya yang ada di kawasan desa, dan lain sebagainya. Sehingga bisa mendorong dalam jangka panjang, bisa mendorong dalam peningkatan pendapatan daerah ataupun secara ekonomi mungkin kesejahteraan masyarakatnya. Nah, selanjutnya saya memberikan sebuah ilustrasi 3 dimensi ya, berkaitan dengan komponen keruangan yang dimana kalau kita bicara masalah ketinggian tempat dengan fenomena alamnya, kita bisa lihat dari kajian di mata kuliah biasanya ada klimatologi, meteorologi dan sebagainya, atau berkaitan itu berkaitan dengan cuaca dan iklim atau dengan ilmu tanah dan sebagainya. Dari kondisi ketinggian dengan kondisi iklim yang berbeda pasti memiliki kondisi vegetasi yang berbeda. Sehingga disitulah aktivitas vegetasi, aktivitas flora, ya saya sebutkan flora dan fauna, itu memiliki kecenderungan masing-masing dan menyesuaikan dengan tatanan dari sebuah kondisi iklim. Semakin tinggi, jenis vegetasi pasti semakin berbeda. Semakin rendah, kita kasih batas elevasi 0 ya, 0 dari permukaan air laut sampai naik misalkan sampai ke 1000 meter dari permukaan air laut, itu tatanan vegetasinya sudah beda. Dari unsur geografi kita bisa kaji luar biasa. Dari penelitian pariwisata kita cari apa sih yang menarik dari hal itu. Dan kalau memang itu memiliki hal yang menarik, kita bisa kaitkan. Oh, ternyata di sini ini ada kawasan mangrove. Dia 0 sampai 100 meter, atau kalau mangrove sih nggak nyampe ya, maksudnya 0 sampai misalkan 30 meter dari permukaan air laut misalkan. Nah, di situ kita bisa kaji melalui ekowisatanya. Unsur-unsur ilmu yang kita kolaborasikan apa dari geografi pariwisata? Ekologi, biogeografi. Nah, sebenarnya kecenderungannya ini keterkaitan gitu. Bukan kalau kita ngambil skripsi geografi pariwisata, tahu-tahu kita harus fokus pada pariwisata murni, itu enggak. Nah, seperti yang saya sampaikan di ilustrasi ini, ekoturism misalkan, ekowisata. Kenapa kita bisa sebutkan di kawasan hijau ini adalah ekoturism? Karena dia memiliki potensi alam yang cukup luar biasa. Nah, informasinya adalah ternyata punya potensi vegetasi yang cukup bagus. Ternyata di situ adalah kawasan konservasi hutan yang sangat bagus. Oh, berarti kawasan konservasi hutan yang bagus di sini adalah kawasan tropis dengan tingkat curah hujan yang tinggi, panas yang memang sangat tinggi juga, dan memberikan dampak penguatan potensi dari varian vegetasi. Bisa diangkat dalam kajian pemberdayaan geografi pariwisata. Nah, kita kembali ke ruangannya. Oh, ternyata di kawasan-kawasan dengan ketinggian tertentu memiliki view atau sudut pandang panorama yang bagus. Nah, ini bagus untuk aktivitas apa? Oh, bisa kita kaitkan dengan geografi budaya. Oh iya, aktivitas budaya ternyata mempengaruhi aktivitas geografi. Oh, ternyata di kawasan dataran rendah di situ ditemukan pantai. Ini akan sangat menarik menurut saya, kan gitu. Nah, terus di daerah yang lebih tinggi bisa dimanfaatkan outdoor adventure atau pariwisata yang sifatnya adalah berpetualangan. Kenapa dilakukan berpetualangan? Karena mereka memiliki trek kawasan-kawasan hutan yang cukup bagus. Kenapa tidak bisa dimanfaatkan? Akhirnya dimanfaatkan. Nah, bisa dimanfaatkan oleh siapa? Oleh masyarakat desa, desa wisata, dan akhirnya bisa terbentuk aktivitas desa wisata. Ini menarik. Jadi aktivitas fenomena geosfer itu mempengaruhi potensi pariwisata secara berkesinambungan. Nah, saya bicara aglomerasi. Aglomerasi di sini memiliki arti bahwasanya bagaimana kecenderungan pengelompokan pada suatu wilayah itu ditentukan dengan aktivitas manusia itu sendiri.
yang bersifat dinamis dan dibandingkan dengan fenomena alam yang lain. Jadi tidak bisa kamu atau kawan-kawan lepaskan dari aktivitas-aktivitas yang memang tentunya susah untuk didistribusikan. Nah, dari aglomerasi sendiri, misalkan kita bisa bicara masalah pengelompokan kawasan industri. Kita bisa tentukan dengan pusat perdagangan, pengelompokan daerah permukiman, pengelompokan misalkan pengelompokan wilayah pengembangan di kawasan pariwisata. Seizin. Nah, contoh, misalkan pusat perdagangan. Nah, kawasan pusat perdagangan itu memiliki daya tarik yang cukup luar biasa karena di situ terjadi interaksi masyarakat berkaitan tentang jual beli, sehingga didistribusikan bisa kita kaitkan dengan pariwisata belanja dan wisata yang lain. Tentunya tidak bisa lepas dari aktivitas yang bisa kita gambarkan dengan nilai-nilai potensi yang ada pada kawasan atau suatu wilayah tertentu. Nah, tatanan kawasan atau kawasan permukiman itu memiliki daya tarik yang memang cukup bervariasi ya. Jadi bisa digambarkan dalam artian di mana ada interaksi pada suatu kawasan, misalkan kawasan tadi perdagangan, kawasan industri, ternyata daya tarik yang bisa kita tampung bukan hanya dari fenomena aktivitas pariwisata secara murni, kita bisa kaitkan dengan geografi-geografi yang lain, yang kaitannya bisa berkaitan dengan disiplin ilmu yang ada di geografi. Makanya sangat menarik sebenarnya kalau kita bisa belajar geografi secara keseluruhan. Jadi tidak terafiliasi dengan fenomena ibaratnya satu hal, saya harus fokus pada satu hal ini saja pada tatanan skripsi saya. Nah, makanya varian dari skripsi kawan-kawan mahasiswa tentunya harus didukung dari komponen-komponen penguatan keilmuan dari berbagai disiplin ilmu yang ada di cabang ilmu geografi. Misalkan kalau kita melihat fenomena tanah dengan kondisi tanah yang berbeda, terus kita lihat dari fenomena aktivitas geosfer, kita bisa lihat dari fenomena aktivitas misalkan klimatologi, di mana vegetasi juga bisa menentukan ruang lingkup pada suatu kawasan dan pada suatu ketinggian. Tadi saya sampaikan dari ketinggian misalkan 0 sampai 1000 meter dari permukaan air laut, itu tentunya jenis vegetasi sangat berbeda. Ternyata salah satu faktornya adalah iklim. Iklim menentukan jenis vegetasi yang berbeda dan di situ memiliki daya dukung kebermanfaatan yang bisa dikelola oleh manusia atau masyarakat. Anak geografi tentunya bisa memahami dari hal seperti itu dan mengkritisi aktivitas fenomena alam yang ada di luar sana dan bisa dijadikan kajian penelitian. Jadi nggak ada di geografi itu kehabisan judul dalam sebuah penelitian atau riset. Kawan-kawan bisa saling sharing dengan dosen-dosen yang ada di geografi dan di situ juga bisa memberikan dampak yang cukup luar biasa. Saya izin Pak Paiman, saya rekam video. Saya rekam video, Bu. Rekam. Nah, selanjutnya mindset yang memang harus dibangun kepada mahasiswa kita adalah di sini kita duduk dari semester 1 itu tatanan keilmuan kita itu sebenarnya sudah menarik ya, apa yang harus kita pelajari gitu ya, apa yang harus kita terima dari semua dosen. Dari satu hari kita menerima dari berbagai cabang ilmu geografi dan di situ fenomenanya adalah realita kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya jarang kawan-kawan bisa menemukan sebuah ilmu-ilmu yang memang menceritakan aktivitas keseharian kita tanpa kita tidak sadari sebelumnya. Dan itu sangat menarik di geografi. Tentunya ini menjadi bekal yang cukup luar biasa. Kawan-kawan bisa menguasai dari berbagai elemen. Misalkan kalau kawan-kawan itu nonton film Avatar itu kan bisa menguasai air, udara, tanah, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dimiliki oleh mahasiswa lain. Kalau kawan-kawan aja tidak mencintai geografi itu saya anggap hal-hal yang lucu dan mungkin kalau dosen-dosen mendengarkan itu ya
wah sayang banget menyia-nyiakan waktu untuk belajar di geografi. Kan hal yang sangat menarik gitu ya. Nah, selanjutnya saya kembali ke aglomerasi tadi. Oh, ternyata fenomena pengelompokan pada suatu gejala dan aktivitas manusia itu memberikan sebuah daya dukung untuk memberikan support pada sebuah kajian tatanan potensi. Nah, pada pariwisata itu bukan hanya dikaji dari potensi. Potensi itu hanya fenomena informasi umum. Jadi jangan sampai hanya untuk menggarisbawahi bahwa penelitian itu harus berpotensi, potensi dan lain sebagainya. Lebih expertnya kalau kita bisa mengendalikan informasi pariwisata itu yang kita kaitkan dengan fenomena geosfer ataupun fenomena-fenomena geografi. Kajian fenomena geosfer tentunya pas semester 2, semester awal itu pasti mendapatkan ya, misalkan pengantar geografi. Kita bicara masalah aktivitas antroposfer, kita bicara masalah aktivitas manusia, kita bicara hidrosfer, kita bicara masalah air, pola aliran dan sebagainya. Tentunya sangat luar biasa banyak yang bisa kita kembangkan. Nah, di sini saya berikan satu gambaran adanya sebuah pengelompokan aktivitas aglomerasi yang memang di situ kawasan industri pada suatu wilayah itu tidak bisa dipisahkan dengan industri yang lain. Kalau itu dipisahkan, tatanan perencanaan pembangunan desa maupun kota itu pasti akan ya tidak sesuai ya. Dampaknya apa? Dalam pengelompokan suatu wilayah untuk pengelolaan industri di dunia industri pariwisata, industri geografi, kalau kita lihat, misalkan industri disandingkan dengan kawasan permukiman dan terpisahkan lagi ada industri dengan kawasan permukiman, itu akan menjadi sebuah problem atau permasalahan-permasalahan dari sisi aktivitas masyarakatnya, baik sisi sosial masyarakat, aktivitas ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya, hingga terjadi aktivitas kurang stabilnya sanitasi, misalkan sanitasi berkaitan dengan lingkungan, air, tanah dan lain sebagainya. Nah, makanya kita lihat di Indonesia itu tercermin dari negara-negara maju yang memang pada zaman waktu revolusi industri Indonesia mendapatkan dampak ya sebenarnya ya, kawasan industri terpusat. Misalkan kalau di Indonesia atau di Jawa Barat atau di Jakarta, kawasan industri kita temukan di Tangerang, misalkan Bekasi. Kita ingin mencari industri apa aja ada di sana gitu ya, sampai industri yang diduplikat pun ada gitu. Dan di situ dijauhkan dari pemukiman. Loh Pak, ternyata di kawasan industri pun banyak pemukiman. Nah, ini permasalahan sebenarnya. Nah, permasalahan yang terjadi karena ruang lingkup kawasan yang memang semakin sempit sebagai pemukiman dan alih fungsi lahan yang cukup luar biasa tinggi di kawasan-kawasan settlement atau daerah-daerah penyangga perkotaan. Nah, jadi nggak mungkin kawasan perkotaan di pusat kota itu dijadikan kawasan industri. Biasanya di pusat kota, pusat pemerintahan dan sebagainya. Nah, saat ini kawan-kawan bisa cek ya di konsep tata ruang eco green yang untuk pembangunan ibu kota baru ya. Ya kita mungkin apresiasi dengan konsepnya ya, karena di situ memang konsepnya jangka panjang berkaitan tentang fenomena perlindungan lingkungan gitu ya, pusat pemerintahan yang disandingkan dengan kawasan-kawasan penghijauan dan sebagainya, jauh dari kawasan industri. Cuman yang terjadi di daerah kita memang permasalahan itu timbul bukan dari pemerintahnya sendiri, tapi dari aktivitas masyarakatnya. Aktivitas masyarakat yang memang bagaimana bisa mendapatkan kawasan-kawasan yang memang dekat dengan aktivitas industri. Nah, ini menjadi sebuah fenomena permasalahan. Nah, kita kalau cerita masalah aglomerasi tentunya anak geografi itu sangat enjoy sebenarnya kalau dia suatu saat misalkan lulus menjadi pemimpin daerah gitu ya. Orientasi keuangan dalam memimpin daerah pasti ya geografi banget gitu. Akhirnya tatanan untuk pengelolaan lingkungan, tatanan pengelolaan perwilayahan, konsep dasarnya pasti seorang pemimpin yang dilahirkan dari lulusan geografi itu pasti, kalau dia rapat itu pasti membuka peta misalkan. Nah, saya akan bercerita dengan peta ini, akan menceritakan informasi mana yang memang
saya harus kaji dari suatu sudut pandang tertentu. Nah, itu gak jauh sebenarnya. Di Bandung waktu itu ada ya Ridwan Kamil misalkan, dia orang teknik memang, tapi aktivitas keseharian untuk mengelola kawasannya dia pasti presentasi menggunakan peta, karena andalan dia adalah peta ini bisa mengcover dari aktivitas permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan-kawasan Bandung. Ternyata memang dia sampai sekarang ya bisa dikatakan dalam pengelolaan ibu kota, sebagai wali kota berhasil dalam tatanan pengembangan, pengelolaan smart city dan sebagainya, itu bisa terakomodir karena memang konsep dia adalah geografi banget gitu. Nah, ini kita harapkan dari kawan-kawan yang ada pada perkuliahan geografi pariwisata ini. Nah, orang dalam lulusan pariwisata atau orang yang memang expert di penelitian pariwisata itu harus dia punya karyanya. Kalau kita skripsi ya kita paling nggak punya peta pariwisata, misalkan peta kawasan konservasi wisata, peta ekowisata dan lain sebagainya, sesuai dengan ranah penelitian yang kaitannya dengan geografi. Tapi kalau sudah melakukan penelitian pariwisata tapi hanya peta administrasi tentang kawasan lokasi wisata, ya saya kira itu belum dapat sih. Saya kira itu belum menjiwai, dalam artian hasil penelitian pariwisatanya itu bisa dikatakan baik gitu ya. Mohon izin, ini tantangan buat kawan-kawan ya yang sudah terlanjur. Memang sebenarnya ada yang tidak sesuai menurut saya gitu, tapi namanya mahasiswa kuncinya adalah inisiatif dulu. Jadi berawal dari inisiatif. Dari judul saya ini, saya ingin kembangkan dalam fenomena seperti apa. Nah, kalau itu sudah muncul inisiatif, pasti inisiatif dia untuk mencari sebuah referensi. Jadi referensi itu bukan dicari dari sebuah website aja, tetapi informasi pemberitaan, sebuah kebijakan pariwisata terbaru, bagaimana Kementerian Pariwisata mengeluarkan ya maksudnya mengeluarkan informasi peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan tatanan pembangunan sebuah wilayah, kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya. Dan kawan-kawan mahasiswa sudah tidak zaman setiap mengajukan judul, Pak mengajukan potensi, tapi hasil skripsinya pariwisata murni. Ya, makanya saya sampaikan, saya beberapa kali menolak bimbingan, dan mungkin saya pernah sampaikan ke prodi yang pariwisata dikurangi aja atau mungkin di stop dulu, karena esensi dari penelitian kawan-kawan dari kajian pariwisata ini sudah melenceng, dan melencengnya udah mulai jauh gitu. Dia kayak merasa saya ingin di zona nyaman aja ngambil penelitian pariwisata. Jadi ke depan jangan berharap seperti itu. Saya ke depan, kalau memang dia tidak fokus, tidak bisa improve, tidak bisa inisiatif dalam pengembangan fenomena pariwisata yang dikaitkan dengan geografi, saya kembalikan ke program studi. Ini kunci buat angkatan kawan-kawan. Jadi tidak ada lagi yang skripsi pariwisata hanya informasi pariwisata tentang itu saja. Kita itu berdiri di bawah naungan pendidikan geografi, bukan berdiri di bawah naungan pendidikan pariwisata. Nah, ini menjadi kunci informasi yang perlu saya tekankan kepada kawan-kawan. Dari dulu saya informasikan di saat kuliah. Nggak tahu kalau yang mendengarkan memahami, ya saya kira di saat dia mengajukan judul pariwisata itu paham gitu. Tapi kalau yang asal-asalan hanya, aduh, udahlah, kayaknya enak. Nah, itu pasti hasilnya tidak memuaskan. Apalagi yang dikasih penguatan informasi, saya kasih keterangan seperti ini, ternyata nggak dikerjakan dan diabaikan dengan versinya sendiri, ternyata pas sidang salah. Nah, menyalahkan dosennya, menyalahkan aktivitas yang dijalankan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kami tidak harapkan. Nah, fenomena letak di skripsi geografi maupun pendidikan dan sebagainya, letak ini memang menjadi sebuah bagian umum yang memang harus disampaikan. Di saat dia melakukan penelitian, di penelitian pendidikan, aktivitas kawan-kawan melakukan penelitian pendidikan itu aja menyampaikan informasi letak, apalagi mengambil penelitian yang kaitannya dengan cabang ilmu geografi. Di saat menerangkan letak, tapi informasi sudut pandang letak astronomi dan
sering kita temui bahwasanya mahasiswa membaca letak astronomi aja salah gitu ya. Detik-detik ke menit, malah mau membaca detik itu nggak tahu ini tanda baca apa, dan itu sudah dijalankan di saat skripsi. Nah ini sangat, ya kita anggap tidak wajar juga gitu ya, selama ini kemana gitu. Nah letak ini ini sangat penting sekali di saat fenomena penelitian non pendidikan untuk geografi, baik itu pertanian, pariwisata, lingkungan dan sebagainya. Letak ini memang harus muncul menjadi bagian yang wajib harus disampaikan dalam skripsi. Tanpa adanya unsur letak, karena interpretasi pariwisata ini dibangun dari sebuah konsep keruangan. Kalau kita sudah bicara keruangan, letak harus cerita dan sebagainya. Nah, letak ini sangat penting dalam penjelasan geografi ya. Dalam geografi dikenal dengan adanya unsur konsep, baik itu letak absolut dan letak relatif. Letak suatu lokasi itu akan mempengaruhi nilai dari lokasi itu sendiri. Misalkan lokasi letak dapat menjawab misalkan fenomena wisata yang ada di mana. Jadi di mana, where dan sebagainya, dan mengapa objek wisata itu ada di situ. Loh, kan menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa objek wisata itu ada di situ? Nah, jadi kita akan kembangkan dari unsur geografi. Faktor yang mendukung dari unsur geografi apa sih sehingga dia memiliki potensi yang cukup menarik untuk berada di letak pada suatu wilayah itu. Bukan kita mencari suatu potensi yang sudah ada, kita deskripsikan, itu bukan. Nah, itu yang menjadi masalah lagi dalam penelitian pariwisata lagi. Maksudnya pariwisata yang kaitannya dengan geografi. Dan kemudian direncanakan model maupun pengelolaan pengembangan pariwisata. Kita ambil sesuatu yang unik dari suatu wilayah itu. Unik itulah yang menjadi kajian sebuah potensi. Unik dari wisata alam itu apa? Kajian air terjun. Kenapa di situ muncul air terjun? Kenapa di sini air terjunnya sangat jernih sekali? Unsur geografi akan bercerita. Kenapa di sini terdapat fenomena batuan yang cukup luar biasa banyak? Loh, padahal ini ada di Kalimantan. Kenapa banyak batuan-batuan atau bongkahan yang sangat besar? Lah, itu kan sudah diceritakan pada waktu KKL misalkan. Nah, kalian kemana misalkan. Nah, informasi inilah yang harus lengkap. Dan bahasa-bahasa geografi pun tidak di saat skripsi, bukan hanya ilmu cabang geografi aja, tetapi cabang ilmu pariwisata di ilmu yang lain itu sudah cerita. Misalkan kita mau menceritakan fenomena tentang lahan, kita pakai istilah-istilah tentang geografi. Jadi pendekatan skripsi geografi itu rohnya geografi banget ya. Misalkan kita bicara landscape, landform, ya kan? Nah, aktivitas spasial, bicara sungai ya, daerah aliran sungai, pola aliran sungai, dendritik apa dan sebagainya. Nah, geografi itu masuk banget. Nah, terus unsur-unsur fenomena rayapan, terus adanya aktivitas istilah-istilah yang memang cukup luar biasa banyak sih sebenarnya, kalau kita mau sebutkan satu-satu nggak akan habis gitu. Nah, jadi cerita di latar belakang kawan-kawan itu sudah seolah dosen tuh baca, kawan-kawan mahasiswa baca, kurang ajar banget ini, memang cerita geografi banget nih gitu. Ini sangat menarik dan sebagainya. Nah, inilah kita bisa dijadikan rujukan nanti di saat di saat lulus skripsi kawan-kawan, bisa menjadi contoh kawan-kawan yang lain, dan contoh itu contoh yang benar gitu lah. Itu yang kita harapkan. Nah, kalau kita sudah bicara letak, kita pasti akan mencirikan sebuah fenomena peta. Peta letak itu berkaitan dengan peta letak administrasi, peta lokasi penelitian, peta misalkan objek wisata, peta objek wisata alam, peta sebaran objek wisata alam. Banyak ya. Ya kayak kita sebutkan, kan harus berimprove dan berinisiasi sendiri. Nah, ini diperlukan. Nah, seperti yang saya sampaikan ini adalah sebuah peta distribusi kreativitas dari anak-anak yang menjalankan aktivitas penelitian pariwisata. Kita sampaikan dari peta dasar, kita olah dari aplikasi
GIS, kita kasih penyebaran petanya, kita lampirkan fotonya, kita bikin sebuah peta yang menarik sehingga orang itu melihat peta itu, oh ternyata Kalimantan Barat punya potensi yang cukup luar biasa yang ternyata belum diketahui oleh banyak masyarakat ataupun wisatawan yang ada. Sehingga ini mendorong daya tarik gitu. Nah, daya tarik itu bisa muncul kalau orang geografi kita bicara dari peta, bukan daya tarik yang kita munculkan dari unsur pariwisata saja. Unsur pariwisata itu sebagai pelengkap. Udah capek aku ngomong terus. jadi itu ya yang memang bisa memberikan penguatan. Jadi pada materi ini memang saya menerangkan informasi geografi yang kaitannya dengan pariwisata dan menyadarkan kawan-kawan, ayo dalam penelitiannya unsur geografi itu masuk. Gitu. Kenapa sih susah banget bicara geografi dalam sebuah riset kawan-kawan? Ini yang kadang kita sayangkan. Selain letak, kita akan mempelajari konsep-konsep geografi berkaitan dengan jarak. Kalau kita bicara jarak, dalam kehidupan sosial ekonomi jarak memiliki arti penting. Kenapa? Dalam geografi jarak dapat diukur dengan dua cara. Yang pertama geometrik, yang dinyatakan dalam satuan panjang kilometer. Makanya dalam sebuah peta keterjangkauan pada suatu wilayah, peta jaringan jalan dan lain sebagainya, itu dihitung dari unsur kilometernya. Dari sebuah peta itu kita bisa ketahui jarak pada suatu wilayah A menuju wilayah B tanpa kita mengukur langsung di jalan. Makanya kayak gitu. Unik ya geografi memang. Dan jarak waktu yang diukur dengan satuan waktu loh. Pak, bisa diukur? Bisa. Kita di lapangan itu kalau kita mau melayoutkan sebuah peta, kita tinggal plotting GPS kok sebenarnya. Kita overlaykan dengan peta dasar, kita overlaykan dengan citra satelit, misalkan citra Ikonos yang kita bisa ambil dari SAS Planet, bisa USGS ya, USGS dan banyak lagi sih sebenarnya portal begitu sekarang menyediakan portal-portal yang bisa kira gratis ya. Beda dengan zaman saya kuliah itu harus beli gitu ya. Dan harus minta data kepada suatu instansi tertentu. Sekarang itu enak, semuanya tersedia, tinggal mau nggak belajar gitu aja. Nah, dalam pariwisata ini, aktivitas jarak itu juga mempertimbangkan jarak dalam menentukan perjalanan pariwisata. Keterjangkauan lokasi wisata itu kalau kita bicara jarak, kita bicara jalan. Kalau di kartografi kita bisa cerita jalan kolektor, jalan setapak, iya kan? Jalan provinsi, jalan kabupaten, misalkan. Nah, itu punya ciri masing-masing loh ya. Dan itu bisa kita kaitkan loh, dan sangat menarik juga. Nah, jadi jarak, unsur geometrik dan kilometer menjadi sebuah hal yang mungkin bisa kita ceritakan. Loh Pak, bisa diintegrasikan dengan apa? Skala peta. Nah, kan geografi banget kan? Nah, jadi inilah aktivitas informasi yang kaitannya dengan jarak yang bisa dikaitkan dengan perjalanan berwisata. Nah, dan kita bisa buat peta, misalkan tourism map ya, berkaitan dengan peta keterjangkauan pariwisata atau peta jaringan jalan objek wisata. Jadi orang yang datang pada suatu wilayah ini kita sumbangkan loh ya pada suatu instansi terkait, misalkan dinas pariwisata, dinas-dinas terkait atau Pemda. Nah, dia menceritakan bahwasanya ini Pak, saya sumbangkan sebuah peta wisata. Di Kota Pontianak ini sudah muncul sekarang, kayak Jogja, kayak Bali, udah mengikuti di ruang terbuka hijau itu sudah menampilkan adanya peta objek wisata, peta jarak antar objek wisata, peta fasilitas pariwisata. Ini menentukan sekali bahwasanya pemerintah itu sudah concern terhadap devisa dari sektor pariwisata. Karena pariwisata ini aktivitas menyenangkan, tapi menghasilkan sebuah aktivitas kesejahteraan dan kebahagiaan baik secara finansial yang ditentukan dengan ekonomi dan kebahagiaan dari kondisi aktivitas sosial. Nah, keterjangkauan.
Nah, ini geografi banget juga ya dari unsur pariwisata. Ini sulit atau mudahnya suatu lokasi itu dapat dijangkau dan diperoleh oleh letak, jarak, kondisi suatu tempat. Contohnya objek wisata pantai. Bagaimana kondisi lokasinya? Itu potensi keterjangkauannya bisa diakses dengan menggunakan kendaraan roda 4, roda 2, dan ini akhirnya bisa dijadikan sebuah indikator dalam daya tarik pariwisata berkaitan tentang aksesibilitas. Jaraknya bisa ditentukan, kita bikin parameter 0 sampai misalkan lah ya 0 sampai 10 km, 0 sampai 50 km gitu kan. Nah, akhirnya dibikinkan penilaian. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya bisa diberikan contoh, misalkan Surabaya, Bali, atau Pontianak, Singkawang. Bisa ditempuh dengan bus atau pesawat. Tapi kalau Pontianak, Singkawang sih bisa dengan bus, dengan taksi, dan lain sebagainya. Berbeda dengan Surabaya, ini Pulau Bawean, tidak bisa ditempuh. Ini misalkan dalam satu lokasi kepulauan. Akan tetapi harus menggunakan bus ya, kemudian harus menggunakan alat transportasi umum. Kalau di Pontianak Singkawang itu menggunakan taksi dan lain sebagainya, kapal yang bisa mengangkut ke pulau itu. Nah, ini kan sebuah fenomena. Ternyata penelitian di pariwisata kalau kita bicara keterjangkauan aja masuk gitu. Misalkan aktivitas keterjangkauan suatu objek wisata yang ditentukan oleh sarana transportasi di kawasan kota Pontianak menuju Singkawang misalkan. Nah, ini kan geografi pariwisatanya nyambung kan, seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ada yang kita anggap di sini terakhir juga adalah interaksi. Interaksi ini aktivitas hubungan ya antara gejala yang satu dengan gejala yang lain, di mana fenomena itu mempengaruhi. Pengaruhnya cukup luar biasa. Contohnya ada perbedaan kondisi antara daerah. Interaksi ini ada sebuah hubungan timbal balik, baik itu urbanisasi, terus aktivitas transportasi massal, aktivitas fenomena pedesaan dan perkotaan yang dapat menimbulkan suatu kegiatan interaksi. Arus urbanisasi maupun alih teknologi. Ternyata peluang kerja di kota menurut ya ini fenomena-fenomena masyarakat secara awam ya, itu lebih besar sehingga orang itu melakukan perjalanan dari desa ke perkotaan. Akhirnya menimbulkan aktivitas urbanisasi dan pengelompokan pada suatu wilayah perkotaan. Hal lain menimbulkan perbedaan objek wisata yang dapat memberikan suatu aktivitas kegiatan interaksi seperti aktivitas transportasi, peningkatan mobilisasi transportasi, akhirnya menimbulkan dampak kemacetan. Ternyata fenomena pariwisata bisa dikaitkan dengan aktivitas kemacetan yang ada di kawasan yang kita teliti, di kawasan perkotaan. Kemacetan itu juga mempengaruhi loh ya terhadap fenomena tingkat kenyamanan pariwisata. Nah, berarti kaitannya dengan geografi transportasi, aktivitas transportasi yang carut marut bisa memberikan kendala tingkat kunjungan pariwisata yang lebih kurang nyaman dan mungkin berakibat kurang menariknya wisatawan untuk datang ke objek wisata itu. Nah, inilah aktivitas yang bisa kita kaji. Dan selanjutnya yang terakhir tadi saya bicara distribusi ya atau diferensiasi keuangan. Di sini tentunya saya ingatkan lagi berkaitan dengan fenomena yang berbeda antara tempat yang satu dengan yang lain. Contohnya, kita bicara area pedesaan khas dengan corak persawahan dibandingkan dengan khas perkotaan dengan corak polusi udara misalkan. Loh, Pak, pariwisatanya di mana gitu? Sekarang desa itu banyak kok yang dibina gitu ya, bukan dibinasakan ya, tapi dibina dalam tatanan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya dengan membangun desa wisata. Kesadaran masyarakat yang cukup tinggi dari unsur fenomena potensi desa yang kurang bisa didukung, ternyata dengan sentuhan nilai kreativitas dan kepedulian itu memberikan sebuah dampak potensi yang sangat luar biasa. Contohnya untuk meningkatkan pariwisata di Bali itu banyak aktivitas desa wisata yang dikembangkan dan di situ banyak wisatawan yang datang karena dia
mengkombinasikan bagaimana culture dan alam itu bisa bersinergis, memberikan daya tarik orang datang ke situ dan nyaman untuk menikmati kawasan-kawasan pedesaan yang ada di sana, sehingga aset peningkatan ekonomi masyarakatnya meningkat, konservasi menjaga lingkungannya juga meningkat. Nah, ini juga memberikan sebuah penguatan tentang diferensi keruangan. Nah, diferensi keruangan ini memberikan sebuah penguatan terhadap fenomena aktivitas pemberdayaan masyarakat secara mandiri, sehingga contoh ya di Kalimantan Barat mencanangkan indeks desa mandiri atau indeks desa membangun di Kalimantan Barat ini untuk menuju desa mandiri itu cukup luar biasa rendah karena IPM-nya memang rendah. Nah, jadi memang banyak unsur-unsur yang memberikan sebuah informasi keuangan yang cukup harus kita kembangkan. Dari mata kuliah Geografi Pariwisata ini, kawan-kawan saya dorong untuk bisa menjaga aset kawasan desa masing-masing untuk didorong kepada nilai kreativitas dan inovasi untuk didukung dalam tatanan membentuk aktivitas keuangan yang cukup berfaedah ya, memberi kebermanfaatan yang cukup menarik. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat unsur indeks desa membangunnya, mungkin tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan perdesaan ini, contohnya itu terkait dengan stunting dan sebagainya. Memang di Kalimantan kenapa stunting juga cukup kurang. Jadi memang orang rata-rata mikirnya saya harus lari ke kota untuk bisa memberikan sebuah kenyamanan dalam mendapatkan sebuah penghasilan. Nah, ini sangat hal yang mungkin harus kita rubah mindset ini, dan program-program ini harus kita dorong supaya pemerintah juga bisa menengok bahwasannya bukan hanya menyampaikan ini data IDM-nya, indeks desa membangunnya atau IPM-nya masyarakat Kalbar kurang gitu. Tapi terobosannya harus dimulai dari program dari pemerintah dan mendorong sebuah kesadaran masyarakat untuk mendorong, khususnya salah satu programnya adalah membina desa wisata lah. Jadi seperti itu. Nah, ini penting. Makanya fenomena ini sudah berkembang ya. Kalau di Jogja itu di kawasan-kawasan Gunung Kidul sudah ada desa-desa wisata yang memang dia potensi kars atau potensi fenomena. Kalau unsur selatan Jawa itu kan didominasi oleh kars itu apa bahasa ininya? Gamping ya. Nah, kapur ya. Nah, kapur itu tidak memiliki potensi tanaman yang potensial karena kan dia kapur pun material dari sedimentasi, dari kerang, material laut dan sebagainya. Tapi potensi yang diangkat apa? Ternyata dari kapur ini memiliki sungai bawah tanah. Ditemukan banyak gua, ditemukan banyak fenomena sungai yang bagus. Inilah didorong menjadi aktivitas pariwisata, dikelola, diusulkan oleh desa, mendapatkan bantuan dari dana desa, diperhatikan oleh Kementerian Pariwisata, diperhatikan oleh Pemda dan lain sebagainya. Jadi sebuah kesadaran masyarakat, akhirnya orang yang merantau itu pulang untuk mengembangkan desa wisatanya. Pulang dia mengembangkan apa? Minimal dia jadi tukang parkir udah luar biasa. Yang kedua, yang dia suka nyetir mobil, suka dan sebagainya, akhirnya diberikan bantuan dari dana desa, dari simpanan pinjaman desa untuk membeli mobil untuk dijadikan aktivitas adventure. Disewakanlah misalkan jeep dengan satu perjalanan mengelilingi desa 400.000 dan sebagainya. Itu terjadi memang. Itu terjadi di kawasan yang memang sudah menyadari bahwa pariwisata itu penting. Nah, kota-kota yang memang expert terhadap pariwisata itu memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi. Itu misalkan di Bali, di Bandung, ya kan? Sekarang sudah berkembang di Sumatera Utara, di Medan. Terus di Indonesia, di Kalimantan ini sudah berkembang di Kalimantan Timur. Nah, dia punya derawan, dia punya fenomena-fenomena wisata budaya yang cukup luar biasa. Nah, kita tinggal di Kalbar ini, kita harus segera bergerak. Sebenarnya di pariwisata banyak ya masyarakat
sadar wisata, itu sudah banyak di Danau Sentarum dan sebagainya. Cuman pemberdayaan dan perhatian yang memang perlu. Tapi kawan-kawan jangan patah semangat, asalkan kawan-kawan punya semangat, nilai juang yang tinggi untuk menjaga dengan konservasi lingkungan yang ada, fenomena itu akan bisa terjalin dengan sinergis, dan pemerintah juga harus bisa mensupport. Nah, pasti suatu saat bisa terjadi kebermanfaatan itu. Jadi semata-mata mata kuliah ini bukan hanya menerangkan apa sih pariwisata, apa geografi pariwisata, tetapi unsur kebermanfaatan bagi pengembangan sebuah sektor pariwisata ini bisa berkembang dan dikembangkan oleh masyarakat ataupun mahasiswa lulusan geografi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan sebuah pencerahan yang lebih komprehensif kepada kawan-kawan, dan semoga kawan-kawan bisa memberikan dukungan terhadap fenomena penelitian pariwisata yang lebih baik lagi, dan tolong, kita sudah mulai berubah, kajiannya lebih ke inisiatif. Pokoknya intinya satu, inisiatif. Kalau kalian kan sudah inisiatif untuk mengembangkan satu fenomena penelitian, itu penelitian Anda akan berkualitas. Kaitkan geografi dengan pariwisata. Win-win solution kita nggak bisa temukan, paling nggak geografinya 60%, pariwisatanya 40%. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua, dan pada pertemuan ini kita bisa jadikan untuk beberapa kali pertemuan, paling nggak 1-2 pertemuan. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.